Halo Plikers, selamat datang di OB Pliks. Diawali dengan cerita, 3 orang sipir penjara sedang membawa tahanan yang wajahnya ditutupi oleh karung beras 5 kilo. Say about him, about the experiment. Tahanan tersebut ingin dibawa ke suatu tempat entah berantah dan juga sedikit informasi bahwa tahanan tersebut adalah bekas eksperimen seorang dokter yang dimana membuatnya menjadi tahanan yang tidak terkendalikan. Lalu tiba-tiba tahanan tersebut menghabisi ketiga sipir penjara tersebut. Dan inilah alur cerita film Figlet 2025. Kita diperkenalkan dengan 5 cegil pemburu Falcon. Ada Kate, Sushi, dan Judai. Serta sepasang kekasih yang telah hilang arah, terbawa arus atau pasangan lagi bete. Mereka hendak ingin bersenang-senang ria di kabin yang berada jauh di dalam hutan. Serta ingin merayakan hari ulang tahun Kate yang ke-21 tahun. Funny, Judith. Like it all. It's okay. It's okay. Good idea. That's over now, okay? Di saat itu pula, mereka menemui seorang pria. Kita panggil saja si Yanto. Saat Kate beserta teman-temannya menanyakan di mana lokasi kabin yang mereka tuju, Yanto mengatakan sebaiknya mereka tidak ke sana dikarenakan di sana terdapat sekelompok laki-laki perkasa yang memiliki Falcon yang oversize. Maksudnya di sana ada tempat yang berbahaya bagi pengunjung dikarenakan ada sesuatu yang aneh di sana. Dirasa Yanto tidak membantu, Kate dengan iPhone bekas pemberian Om Burhan berhasil mengakses lokasi yang mereka tuju. Sesampainya mereka di kabin, mereka mendapati kabin yang akan menjadi tempat mereka bersenang ria. Tampak sepi dan seperti tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia lainnya. Can you believe it's been 10 years since we've been here? And I see they still don't have. Okay, well, my guess. Saat mereka ke bagian belakang dari kabin, Kate beserta teman-temannya bertemu dengan laki-laki tua, kita panggil saja Om Cowboy alias pemilik kabin, yang akan ditinggali oleh Kate beserta teman-temannya. Di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan Bruce, Riley, dan Courtney. Mereka juga bagian dari teman-teman Kate yang juga akan ikut merayakan hari ulang tahun Kate di kabin yang telah dijanjikan. Tapi malang sekali, mobil mereka harus mogok di tengah jalan dan memutuskan untuk jalan kaki saja menyusul Kate dengan teman-teman yang lainnya. Tak lama, Riley dan Bruce langkahnya harus berhenti dikarenakan Courtney yang punya kepribadian introvert dan juga suka melukis objek yang layak baginya untuk dilukis. Riley yang merupakan kakak dari Courtney menjelaskan kalau adiknya biasanya menghabiskan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk menyelesaikan lukisannya. Bruce yang merasa waktu tersebut cukup lama memutuskan untuk melakukan pengadukan bersama Riley di tengah hutan. Wait, Bruce, I don't know. Okay, what's wrong with something else? Merasa bumi adalah milik mereka berdua, Bruce dan Riley yang tengah asik mengaduk pun dihampiri oleh Opet bareng alias si tahanan yang di awal film tadi. Lalu tiba-tiba Riley dan Bruce dihabisi nyawanya begitu saja oleh Opet bareng. Malang sekali, pengadukan yang mereka mulai tak dapat diselesaikan. Courtney yang telah selesai dengan lukisannya mencari Bruce dan Riley. Tapi ketika ia mendapati benteng pertahanan gunung milik Riley, ia juga dihampiri oleh Opet bareng dan seketika Courtney pun lari terbirit-birit.
Karena film ini telah disetting oleh sutradara, Courtney terkena jebakan beruang yang membuat kakinya mengalami pendarahan luar biasa. Tak lama, Opet bareng sampai di lokasi Courtney dan berhasil melumpuhkannya. Kembali lagi di cabin, Om Cowboy tampak memperlihatkan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh cabinnya. Dirasa Kate beserta teman-temannya cocok dengan cabin ini. Om Cowboy meninggalkan Kate beserta teman-temannya. Tapi pasangan lagi bete, merasa ada yang aneh dengan sifat Om Cowboy. Dikarenakan ini adalah hari ulang tahun Kate, mereka tak terlalu memikirkan hal tersebut. Pesta diawali dengan acara berminum ria, yang dimana Kate adalah tipikal orang yang tidak suka berminum ria, dipaksa untuk meminum sate seloki anggur cap badak. Dan ya, tampaknya itu tidak cocok dengan lambungnya, dan bergegas pergi ke toilet. Lalu, kita diperkenalkan lagi dengan seorang petugas polisi kehutanan. Kita panggil saja si petugas yang sedang mengecek kondisi kabin tersebut, apakah layak huni atau tidak. Dikarenakan di lokasi kabin sering terjadinya kasus penyerangan kepada pengunjung kabin. Tapi berkat rayuan dari cegil-cegil pemburu Falcon, si petugas mengizinkan mereka untuk menginap di kabin tersebut. Calm down now. Are you okay, ma'am? You folks have a good one. To protect us. You really have nothing to worry. And enjoy yourselves. See? Tak ingin perayaan ulang tahun ini berjalan biasa-biasa saja. Ditambah lagi dengan informasi yang diberikan oleh si petugas, cegil-cegil memutuskan untuk melanjutkan kesenangan ria hari itu. A little story for the birthday girl, I bet you. but I have my own version of it. Your version. Of 6. Beaten by his father and mother. Di tepi danau, Kate kembali dihampiri oleh Yanto yang kembali mengingatkan kalau lokasi ini benar-benar bahaya. Tapi Susie yang baru datang mengusir Yanto dari tempat itu. Heard any screaming? You seem like a nice... Judai yang baru mengisap rokok Ginja mendapatkan lukisan milik Courtney yang tergeletak di bawah tanah. Merasa ada yang tidak beres, dia menghampiri gudang yang tak jauh dari lokasinya. Alangkah terkejutnya dia ketika mendapati temannya Courtney yang telah diikat oleh Opet bareng, dan parasnya yang tak karuan lagi. Courtney menyuruh untuk pergi dan menyelamatkan dirinya, dikarenakan Opet bareng akan segera datang kembali. Merasa Opet bareng akan datang, Judai bersembunyi di dekat pintu dan saat itu juga Opet bareng menghabisi Courtney di depan mata Judai. Judai yang ingin pergi berhasil ditangkap oleh Opet bareng dan juga maut saat itu juga. Di kabin, Om Kobe sedang mengawasi cegil-cegil lagi bete yang sedang memadu kasih. Entah apa yang direncanakan Om Cowboy, cegil-cegil itu menyadari kehadiran Om Cowboy dan langsung pergi dari situ. Setelah satu cegil yang tidak lagi mood memutuskan untuk masuk ke kabin. Namun saat ia lagi mandi cantik, tiba-tiba Om Cowboy menghampirinya dan menghabisinya. Shit, you scared the Di luar kabin, cegil lagi bete dikagetkan oleh kedatangan Kate dan Susie. Mereka yang menanyakan keberadaan pasangan lagi betenya di mana merasa aneh dengan kabin ini. Rasa aneh itu muncul ketika Bruce, Riley, dan Courtney tak juga kunjung tiba serta Judai yang tak kembali pulang dari dalam hutan. Mereka memutuskan untuk mencari pertolongan.
Tapi setiba di dalam mobil mereka kehabisan bensin dan memutuskan untuk berpencar. That's why we need to find them. That's why we need to stick together. Don't find them, okay? Alex, no, wait! Cegil lagi bete menuju ke arah gudang, tepat di mana Courtney dan Bruce dihabisi. Ternyata Om Cowboy dan Opet bareng adalah sindikat yang sama atau bisa dibilang psikopat. Om Cowboy memutuskan untuk mengalihkan perhatian Cegil lagi bete. Lalu tiba-tiba Opet bareng datang dan melumpuhkannya. Kate dan Susie yang kembali ke kabin dihampiri oleh Yanto yang lagi-lagi mengingatkan mereka untuk pergi bersamanya. Susie yang tidak ingin pergi bersama Yanto menyuruh Yanto menyedot bensin mobil miliknya supaya diisikan ke mobil miliknya si Susie. Saat Yanto pergi, Opet bareng datang membawa mayat Cegil lainnya dan sontak membuat Kate dan Susie kaget lalu lari terbirit-birit. Di tengah itu, Yanto dengan shotgun FF-nya berhasil menembak Opet bareng hingga tersungkur. Tapi Susie yang tak tahu diri malah menawan Yanto hingga menyuruh Kate untuk mengikatnya. Di tengah percecokan semua itu, Om Cowboy datang dan malah berplaying victim seolah-olah Yanto lah yang merencanakan semua ini. Kemudian Opet bareng kembali datang dan ya, Om Cowboy langsung ngambil shotgun FF lalu menembak kaki Susie. Di saat itu pula Yanto berhasil dihabisi oleh Opet bareng. Thank God I found you. Stop. Outside my camp. The rifle. No, Kate! Kate, fuck! No! Di tengah pelarian, Susie menyuruh Kate untuk menyelamatkan dirinya dan akan mengorbankan dirinya sebagai pengalihan perhatian Opet bareng serta Om Cowboy. Saat itu pula Susie ditangkap dan diikat di dalam gudang yang sama. Di dalam gudang, Om Cowboy bertanya kepada Susie kemana perginya Kate. Tapi karena tak mendapat jawaban, Om Cowboy dan Opet bareng pergi dari gudang itu. Kate yang kembali datang menghampiri Susie dan hendak ingin melepaskannya. Namun Susie karena sudah merasa ini akan menjadi ajalnya, menyuruh Kate untuk menyelamatkan dirinya. Tak lama Opet bareng datang lalu menghabisi Susie saat itu juga. Saat Kate bergegas pergi, dia mendapati petugas dan meminta pertolongan. Alih-alih memberi pertolongan, dia malah mengikat tangan Kate. Ternyata si petugas, Om Cowboy dan Opet bareng adalah saudara yang mempunyai sifat psikopat yang sama. Dan ternyata semua ini adalah settingan mereka saja untuk membuat Kate serta Cegil lainnya tinggal di kabin itu. Serta mereka ingin Kate dan Cegil lainnya dijadikan sebagai bahan persembahan upacara setanis yang mereka anut. Piglet and myself, all of us from the built a whole race of No matter what anyone did to me. which Be smart. Saat Om Cowboy dan Opet bareng pergi, si petugas berhasil dirayu Kate untuk melakukan pengadukan. Lalu tiba-tiba dia berhasil menghabisinya dan begitu juga dengan Om Cowboy. You ever had a real man before? fuck. Saat Kate memasuki mobil, dia menabrakkan mobilnya kepada Opet bareng dan meninggalkannya. Tapi Opet bareng tetaplah Opet yang mempunyai nyawa lebih dari satu.
Di saat pelariannya, Kate mengalami kecelakaan dikarenakan terkejut oleh rusa yang tiba-tiba menyeberang. Bagaikan baru saja memakai sepatu super, Opet bareng juga sampai di lokasi itu. Kate melarikan diri ke dalam hutan dan berhasil menghabisi Opet bareng dengan sadis dan film pun tamat. This is for my friends. Sungguh sadis sekali film ini menurut saya. Inginnya merayakan ulang tahun, malah akhir tahun bagi umur mereka. Dan ingat, jangan melakukan pengadukan di dalam hutan. Oke Plikers, sekian dulu untuk cerita kali ini. Jika ada kritikan, saran, serta rekomendasi film, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu, bye-bye.